Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kita di pertemuan yang kemarin, kita mau bahas tentang the worst generation. Dan it's gonna be fun karena aku nggak setuju dengan itu. Kenapa? Jadi kemarin kan Raymond bilang kan, waktu aku dibilang ini Fuad nih suka belain Kenzi. Terus, wah kita kayaknya berdebat panjang deh. Iya, karena itu adalah komentar orang tuh. The worst generation kan. Tapi lu jangan salah. Yang gue maksud worst generation versi One Piece. Worst generation versi One Piece itu adalah the best generation. Oke. Berarti itu ada hubungannya dengan sekarang kan? Ada. Karena mereka dianggap worst generation. Yes. Ya kan? Yes, it is. It is. Itu. Apa aja yang membuat mereka dianggap worst generation? Oke, baik. Jadi kalau menurut kayak aku nih, lu kan. Nah, tapi itu bener kan katanya kopi itu satunya pengeluarannya banyak. Benar. Tapi itu bener sih. Nah, aku ada teori nih, Tan. Enggak tahu antum setuju apa enggak. Apa? Kenapa ada si pengeluaran-pengeluaran yang enggak masuk akal itu? Kayak antum mikirnya apa lagi yang selain kopi? Selain kopi ya, gua ngelihat lu itu barang. Sepatu. Sepatu. Kenapa sepatu? Lu beli mulu. Outfit. Outfit. Simple. Mana lu punya banyak yang lu gak tunjukin. Tapi kan buat dakwah. Nah itu maksudku. Jadi walaupun untuk dakwah kan antum kan sangat ini ya luar biasa ya. Jadi by the way buat info teman-teman sekalian, Fuad itu tidak recycle barang-barang dakwahnya. Tidak. Iya. Tidak recycle barang. Ini kan bekasan nih. Iya. Ini dari kelas apa? Ini XKW First. Bukan. Apa? Dalam gelap apa? Membaca dalam gelap MDG. Ya, Terus udah. Gitu. Udah dan Fuad nggak mau recycle barang-barang dakwahnya dan aku respect banget. Kenapa? Karena Fuad tidak mau memberikan kecuali yang baru. Ya. Nah tapi bagiku itu lumayan. Kayaknya aku nggak gitu deh. Walaupun aku yang terbaik tuh dakwah. Nah itu termasuk tuh. Termasuk ya jadi pengeluaran kayak gitu outfit. Kan ya. Outfit. Terus berlangganan mungkin ya. Iya Subscription. benar. Ya kan? Lu langganan semua. Spotify lu langganan. Dulu sekarang udah enggak. Enggak. YouTube lu langganan. Ya. Apalagi? Karena YouTube itu kalau kita berlangganan udah bisa sekalian sama YouTube Music. Jadi sejak itu aku nggak pakai Spotify lagi. Nah itu aku bertanya kenapa lu nggak pakai YouTube Music? Kan udah. Dulu Spotify kan. Sejak YouTube udah sama YouTube Music, berarti Spotify udah nggak perlu kan. Oke. Terus platform-platform video. Ada View. Terus Netflix. Platform-platform editing. Editing ya. Terus platform yang berkaitan editing. Editing aja aku berlangganan 2 atau 3. Tuh. Terus untuk live. Live ya, tapi alhamdulillah sekarang udah kerja sama bapak pengajian berbayar. Nah itu maksudnya kalau aku kayaknya aku lebih baik minjem deh kalau aku. Ya Zoom lu punya Zoom? Sekarang udah enggak dulu ya. Nah berarti lu udah bener lu semakin tua Nggak gitu, karena lagi nggak perlu aja. Nggak perlu, oke. Kenapa tuh bisa begitu? Jadi teori-teorian sih, mungkin nanti bisa, ya namanya juga teori aja. Ya teori. Aku menduga, asumsiku adalah begini Tat. Sekarang itu kan eranya informasi tak terbatas. Iya. Iya kan? Kalau zaman Ustadz mungkin kurang ajar nih. Dia mulai kurang ajar. Zaman boomer lah. Atau mungkin di zaman aku juga. Kagak boomer ya. Gue milenial. Enggak, kamu Gen X. Milenial gua. Iya, Bang, iya. 84. Awal. Milenial awal ya. Iya. Jadi itu kita tuh terbiasa informasi yang terbatas satu arah. Iya benar. Jadi kayak koran kan, terus berita TV gitu kan. Nah, dunia dalam berita. Betul. Kita nggak bisa milih apa yang menjadi asupan. Ya asupan dan ketika itu jadi tren seluruh negara itu, satu negara trennya itu. Iya juga ya. Iya kan? Benar. Dulu semudah itu loh untuk bikin citra Islam buruk. Iya. Satu pemboman terjadi udah langsung dah tuh. Karena orang nggak punya choice. Betul gitu kan. Nah intinya kita generasinya kayak gitu. Nah sekarang generasinya adalah native gadget gitu kan sehingga mereka tuh dengan mudahnya dapat informasi apapun dan bahkan sampai nggak penting sekalipun. Iya. Ataupun sesat. Betul. Nah itu maksudnya. Kalau dulu sesat nggak sesat kita nggak tahu. Sekarang tuh jadi kita terima aja sebagai sebuah kebenaran gitu loh Tat. Kalau sekarang sesat nggak sesat terpampang depan mata dia bisa milih mana yang sesat mana yang nggak bisa milih, bisa bener-bener terbuka lebar gitu. Dan kuat-kuatan lah ya. Betul. Jadi sosial media itu kayak namanya sosial, berarti seluruh orang tuh bisa jadi kamera wartawan gitu loh. Semua orang punya hak yang sama untuk memberitakan ataupun dapat berita. Betul. Sehingga benar-benar kita nggak bisa filter tuh mana yang penting mana nggak penting. Semua dia dapat tuh. Nah seperti teori yang Ustadz pernah bilang juga kalau informasi itu datang itu kan bikin kita tuh overthinking kan. Ya, kita cemas dan sebagainya. Nah menurut aku generasi sekarang tuh cemas gara-gara itu.
mereka itu tahu semua hal yang bahkan sebenarnya nggak penting. Contoh, kita tuh kan baru khawatir tentang bagaimana ngurus anak ketika akhirnya ada anak. Betul. Udah lahir baru kayak gimana nih ngurusnya. Sehingga kita mudah percaya pada apa kata orang tua. Udah dikasih makan ini, dikasih ini, dibedong, di apa segala macam. Terus kita baru saat itu kita concern. Sekarang belum aja punya jodoh, udah mikirin anak. Dan ada banyak kasus yang berkaitan dengan anak-anak. Yang kayak tadi akhirnya jadi kayak marriage is scary. Itu kan nikah aja belum. Iya, lu takutin apa? Emang ada yang mau? Iya, karena boro-boro yang mau, yang nampak itu loh semua. Dan kalaupun ada orang yang mau sama lu, emang lu juga mau? Iya. Kenapa sekarang boleh nggak tanya sebelum lu lanjutin? Kenapa sekarang orang-orang? Aku loh gitu. Boleh nanya, Buat. Kayak Ustadz ya. Gen Z kenapa males nikah? Nah itu salah satunya, Tat. Oh, itu salah satunya? Iya, jadi gara-gara dia takut. Takut, Tat. Info terlalu banyak, Tat. Info terlalu banyak sehingga pertama ada info yang bentuknya ekspektasi. Lu kalau jadi orang tua harus gini. Pusing amat ya. Yang kedua, nanti kalau jadi orang tua ntar gini loh, parah loh. Ada penganiayaan apa segala. Itu kan ngerti gak sih? Terus selingkuh kayak lagi tren kan sekarang. Jadi either dia dapat keburukan atau dia dipaksa untuk sesuai standar. Dan dua-duanya beban. Standarnya nggak masuk bener-bener. Ini kalau dulu kita nggak ada standar, itu paling standarnya orang tua kita yang dulu. Ini standarnya semua bisa ngomong orang tua lu salah. Bener. Enggak kayak gitu, caranya gini. Enggak kayak gitu, caranya gini. Kayak terus gua mau yang mana? Stres. Terus lihat faktanya, udah lah gua berusaha, suami selingkuh. Ntar KDRT. Capek bener jadi. Itulah namanya marriage is scary gitu. Dimana juga kayak kita bahas di Reconnect yang tahun lalu, fasilitas zina pun udah mudah gitu. Sehingga kayak ngapain gua ngambil tanggung jawab ini. Nah cuman ada satu, menurut aku nih Taya, satu pola yang terus berulang. Kayak informasi banyak khawatir, yang membuat mereka tuh khawatir itu bukan pada yang sekarang, tapi ke masa depan. Nikah ntar gimana ya? Betul. Kerjaan. Antum kan bahas tuh di Raymond kan tentang kabur aja dulu. Itu real, Tat. Itu tuh sebenarnya itu tumpukan informasi tentang bagaimana ketidakadilan, terbatasan lapangan pekerjaan, ketidakberesan kebijakan, tidak dihargai. Betul. Yang tidak adil. Padahal sebenarnya kalau kita mikir orang dari zaman dulu keluar negeri udah banyak. Cuman sekarang tuh muncul gara-gara tadi kayaknya nggak mungkin deh. Sekarang angka terbaru Gen Z itu surveinya tidak kepengen punya rumah. Kenapa? Karena tadi bisa dengan pola yang sama. Iya, entah kayak nggak mungkin lah mau gaji segini gimana punya rumah. Atau punya rumah ditipu. Iya, atau juga tadi punya rumah berarti kan harus dijaga menetap di situ kan. Padahal kondisi dunia lagi nggak stabil. Betul. Terus sekarang udahlah kita masyarakat dunia. Iya kan ya, ngapain kita harus bertempat di suatu tempat. Betul. Gitu. Jadi mendingan kita jalan-jalan. Betul. Jadi kayak banyak hal yang bikin mereka tuh khawatir soal masa depan. Nah, khawatir pada masa depan soal pernikahan, pendapatan, penghasilan, seterusnya, akhirnya bikin mereka mikir, kalau aku melihat ya udahlah kita hidup hari ini aja. Benar sih? Kayak nabung itu nggak masuk akal gitu. Ya udah hidup aja hari ini. Jadi kalau hari ini bisa beli kopi, beli aja. Makanya nggak punya tabungan, Dad. Karena lu mau nabung, kalau sekarang mau nabung buat apa? Mau punya anak juga enggak. Menikah juga enggak. Beli rumah juga enggak. Ya nggak usah ditabung tuh. Hidup aja sekarang. Betul. Itulah kenapa, nih contoh lagi. Pola pikir bahwa tangga karir itu tuh generasi sebelumnya. Sekarang kita nggak ada tangga karir, makanya kayak dia mikir bosnya nggak enak pindah kerja. Kayak usus semudah itu, Tat. Ngapain gua harus kemudian mikirin di sini terus? Toh juga kayak nggak terjamin juga masa depan nggak bakal terjamin. Jadi mereka mikir gitu. Dan untuk apa juga naik karir kalau nikah aja juga enggak. Punya anak juga enggak. Pekerjaan juga banyak yang nggak pakai tangga karir. YouTuber. Iya sih. Iya kan. Semua tangga karir YouTuber apa ya? Nggak ada. Ya nunggu viral. Nah aku ngerasa pola itu kayak gitu loh. Jadi mereka khawatir masa depan. Cuman ini bisa baik bisa buruk sih menurut aku. Jadi kayak buruknya tentu tadi dia akan lebih banyak spending untuk sekarang, nggak terlalu pikir masa depan. Tapi kalau dia nemu chance tuh kayak bisa ya diubah ya. Mereka jadi orang yang lebih aware masa depan. Contohnya lebih peduli lingkungan. Lebih peduli pada tadi plastik, angka sampah dan seterusnya. Peduli pada kezoliman yang terjadi di dunia. Betul. Nah sedangkan yang sekarang kan nggak terlalu peduli kayak gitu tuh. Antarlah udahlah pakai aja plastik, pakai aja lah ini. Betul. Energi terbarukan apalah itu gitu kan. Betul. Nah berikutnya lagi yang kasus kemarin soal apa tadi kalian nyebutnya? Marijoa itulah ya. Itu kan mereka turun kan. Who cares? Mereka bilang ini chance. Kalau nggak sekarang masa depan rusak nih. Mereka tuh mau dunia macam apa yang akan aku hidup di masa depan kalau ini nggak diselesaikan. Betul. Mereka turun. Ntar kamu ngecamp depan kampus. Nanti kamu ditangkap Kata bapaknya. Dia bilang apa? Who cares? Pendidikan, tangga karir, bapak banget. Emang lu kira gue mau nikah? Iya, nah itu juga termasuk. Kayak misalkan gini, ntar kamu dipukul-pukulin sampai dead loh. Kalau gue nggak dimatiin, gue mati sendiri.
Ya kan mereka semudah itu untuk kan. Nah artinya tadi aku mikir lihat kekhawatiran itu. Sedangkan sebaliknya Tata, aku ngerasa ya generasi sebelumnya itu kayak khawatirnya sama dirinya, sama hari ini doang. Dan sama dirinya. Sama dirinya, sama hari ini, sama apa yang sekarang dia punya. Ya. Jadi gini, kenapa aku nggak mau bersuara? Aku takut kehilangan followersku yang sekarang. Karena mapan kan? Ya, karena dia udah punya dan dia nggak mau hilang itu. Dia nyarinya susah pakai tangga. Iya. Yang sekarang mikir nggak hilang pun, aku sudah punya 5 akun terkunci semua. Apa yang mau aku pertahanin gitu loh. Iya, betul. Dan sekarang mereka tuh benar-benar kayak cari followernya susah, karirnya susah. Itu kalau hilang gimana? Jabatannya kan susah kan jabatannya. Udah nyampe segini masa iya hilang, nggak ada salah ngomong. Betul. Gitu. Jadi kayak dua generasi yang beda tuh loh, Tat. Oke, aku bisa masuk sih. Dan awalnya semuanya karena informasi. Iya. Informasinya yang mengubah semuanya. Iya, menurutku gitu, Tat. Tapi sebenarnya gini ya, tadi kan aku menarik pada yang lu bilang bahwa saya kalau informasi ini bisa membuat orang, contoh nyatanya pada kayak Islamofobia aja ya. Yeah. Islamofobia karena informasi dulu benar-benar di-keep pada satu sumber, maka satu sumber bisa mempengaruhi semuanya. Yeah. Begitu diacak, semua punya kesempatan yang sama. Yeah. Artinya, kalau kita berbicara dengan teori lu yang tadi, berarti pada Gen Z yang namanya kebaikan sama keburukan itu potensinya sama. Kalau pas aku itu sulit. Betul. Sulit, benar-benar sulit. Dan aku bisa katakan sulit banget. Tahu nggak kenapa? Zaman dulu bro, ngadain pengajian yang datang 30 udah kayak benar-benar udah kayak IO hebat kita. IO 30 bro yang datang. Ya, satu kelas itu mah. Itu nyebarin undangannya dari bulan yang lalu. Tapi sekarang nggak gitu kan ya. Artinya semua orang pengen datang ke kajian, pengen dapat informasi karena informasi itu sebenarnya nggak bisa dibatasin lagi. Cuma tinggal problemnya adalah menurutku yang membedakan antara informasi yang membuat orang overthinking dengan informasi yang membuat orang bertumbuh adalah filterisasi. Nah, filter itu gimana cara milihnya? Filter? Iya, karena maksudnya gini, itu kan datang semua tuh informasi. Dia tuh gimana cara dia memfilter tadi gitu. Menurut Ustadz apa yang harus dipunyai oleh seseorang untuk dia mampu memilih dan memilah informasi? Nah kita harus tahu filter tuh bukan ada pada luar, tapi filter tuh di dalam kepala kita. Maka ada satu informasi yang sama diterima orang dengan cara yang berbeda. Ya kan ya? Lu pernah dengar tentang orang jualan kaos kutang di satu tempat yang orang nggak pakai kaos kutang? Dia jual kaos kutang di sebuah tempat yang dimana orang di kampung tersebut tidak ada orang pakai kaos kutang. Ya, ada 2 sales yang diutus perusahaan kaos kutang. Yang di situ nggak ada pakai kaos kutang semua. Gimana? Itu kan faktanya sama tuh. Informasinya sama. Sales pertama lalu mengatakan, Pak, nggak usah lah Pak jualan di sana. Nggak ada yang pakai kaos kutang. Mereka sudah budaya mereka dari dulu nggak pakai kaos kutang. Udah nggak mungkin kita sukses di sana. Yang kedua adalah dia bilang, Pak, ini sangat perlu kita buat pabrik di situ. Karena belum ada yang pakai kaos kutang, Pak. Bayangkan 100% di sana belum pakai kaos kutang. Andai kan kita bisa convert 10% aja dari mereka, berapa banyak produk kita yang terjual. Yang penting edukasi. Berarti kan filter di kepala kan? Ada satu orang merasa bahwa ini adalah sebuah kemungkinan, ada satu orang merasa ini adalah sebuah kemustahilan. Berarti tinggal filter di kepalanya. Ini yang terjadi pada Al-Quran sebenarnya. Al-Quran itu ketika diinstal orang, faktanya nggak ada yang berubah. Cuma filternya berubah. Al-Quran bukan dalam tanda kutip nyelesain masalah lu, ngebayarin utang lu, nyembuhin luka lu kayak gitu bukan ya? Bukan. Tapi dia ngubah ini ya tadi. Filternya. Orang sama-sama sakit. Tapi begitu dia diinstal oleh Al-Quran, dia akan bilang, sakit itu adalah sesuatu yang baik kalau ini membuatku bertumbuh. Nggak ada orang lain bertumbuh tanpa rasa sakit. Gitu kan ya. Pain is gain. Itu kalau orang sudah punya Al-Quran. Tapi kalau orang belum punya Al-Quran, kenapa harus gue sih? Coba lihat banyak orang-orang yang sehat semua. Kenapa harus gue yang sakit? Itu orang-orang masih jahat, kenapa gue yang sakit? Iya. Kenapa harus dia mati nih orang baik nih? Kayak gitu lah. Nah, itu adalah filter. Maka Quran itu memberikan filter pada semua orang dan itu menjadikan mereka baik. Aku nggak kebayang kalau Gen Z yang dapat kemudian filter baik ini, yang sekarang sudah baik, ketika mereka dapat filter baik, itu pasti lebih ngeri lagi. Iya sih ya. Artinya sebenarnya berarti yang diperlukan oleh generasi hari ini adalah mereka itu menginstal Quran terlebih dahulu di kepala mereka. Sehingga informasi tadi bukan kita kayak anti. Betul. Kita bisa lihat tapi perspektif kita jadi luar biasa gitu Tat ya. Contoh, marriage is scary. Yes. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, tapi kalau kemudian dia diinstal dengan Al-Quran, ketika dia ngelihat ada orang yang selingkuh, ada orang yang kemudian jahat sama istrinya, digebukin sampai dan segala macam, dia bisa tahu, oh itu adalah hasil formulasi daripada ini plus ini plus ini plus ini. Jadinya begitu. Lah kalau aku kemudian sudah punya Islam, maka kemudian dia bukan ngelihat ke situ, dia ngelihat itu, tapi dia akan lebih terang ngelihat pada sesuatu yang lain. Bahwasanya pernikahan Rasulullah, pernikahan dengan orang-orang yang baik dan segala macam. Dan akhirnya dia mendapatkan bahwa marriage is not scary. Iya scary, tapi sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita ngulangi pola yang sama, kita akan berhasil dengan kita akan menghasilkan menghasilkan hasil yang sama. Tapi kalau aku pecah pola itu, aku hasilnya akan berbeda.
Aku jadi ngerasa gini, dulu marriage is easy kan, sehingga banyak terjadi yang kita lihat sekarang. Betul, marriage is scary jadinya. Ya, nah banyak orang bilang gini, jangan sembarang nikah deh, ntar ngurus anaknya nggak mampu. Tuh ada orang anaknya gini, banyak banget kan ya, dan itu faktanya banyak banget. Betul. Fakta bahwa orang menikah asal menikah, di mana anaknya terlantar, istrinya begini dan seterusnya banyak kan. Menurutku berarti tren marriage is scary. Sebenarnya ini warning yang baik kan. Betul. Nah. Kalau ada orang nggak install Quran, dia mungkin bilang gini, ih serem takut nggak nikah. Tapi bisa jadi kalau dia install Quran dia bilang gini, berarti dengan ini aku jadi punya banyak waktu untuk belajar, mempersiapkan sematang mungkin biar tidak semenakutkan apa yang. Betul. Ngerti gak sih? Jadi orang yang dipaksa belajar nggak sih? Paling tidak dia akan menyadari gini, dia punya satu pepatah, orang bajingan guru terbaik. Oh, berarti kejadian itu menjadi pelajaran buat aku. Di dalam Al-Quran, guru itu bukan hanya orang baik loh. Firaun. Iya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah nyeritain kisah Firaun. Allah nyeritain kemudian kisah Qarun. Allah nyeritain kisah siapa lagi tuh? Abu Lahab. Allah nyeritain kisah-kisah orang-orang yang menentang dakwah atau menentang kebaikan dan bagaimana kesudahan mereka. Artinya kita punya formula buruk. Kalau kita terapkan formula buruk, hasilnya pasti sama. Nah itu yang kemudian kita lihat pada marriage is scary, marriage scary marriage, marriage is scary lah gitu. Marriage is scary. Nah itu kita bisa terapkan karena itu udah punya pola gitu kan ya. Tapi Ustadz itu yang kekerasan terhadap istrinya tuh pengajian. Lihat dulu seperti apa pengajiannya. Betul, setuju, karena pengajian itu bukan formula, tapi pengajian itu bisa jadi sebuah topeng. Sebagaimana orang-orang jahat bisa bertopeng jadi baik, orang-orang baik juga bisa jadi bertopeng jadi jahat. Seolah-olah kan begitu kan ya. Nah maka kita harus lihat polanya. Nah filter itu harus dipilih karena begitu kemudian kita nggak pakai filter, defaultnya manusia selalu mengartikan segala sesuatu dengan cara yang buruk. Oh gitu ya. Karena lebih mudah. Iya sih. Karena lebih mudah. Jump into conclusion kan lebih mudah. Contoh ya, marriage is scary. Itu kan konklusinya begini. Ada orang kawin kelihatannya baik-baik aja, ternyata di rumah digebukin. Ada orang kawin kelihatan Islami padahal kemudian di rumah disetrika. Ada orang kawin kemudian ditinggal sama suaminya. Padahal dia sudah punya anak. Marriage is scary. Berarti gak usah nikah. Jump to conclusion kan. Dia kemudian kalau enggak A, kalau enggak B. Tapi dia lupa bahwa saya ada in between di antara semuanya. Kenapa bisa marriage is scary? Apa aja yang bisa membuat kemudian scary marriage itu? Lalu kemudian bagaimana kemudian ada nggak opsi-opsi yang lain selain marriage is scary itu? Dan bagaimana cara mencapainya? Nah itu kan tidak hanya A atau minus A. Nggak hanya kalau kamu nggak suka aku, kamu benci aku. Nah itu kan filter masalahnya. Oke, berarti tadi ya sebenarnya yang dibutuhin generasi hari ini adalah filter tadi ya. Betul. Berarti bukan sebenarnya informasinya ditahan juga bukan sebenarnya. Bukan. Sama seperti gini ya. Tadi kalau ini dibawa kepada gen milenial misalnya atau gen X misalnya, tentang bagaimana pandangan mereka tentang punya rumah. Apa yang mereka bilang? Harus punya rumah. Harus, iya benar. Karena gimana kamu bisa tenang kalau kamu nggak punya rumah? Iya benar. Kamu mau ngontrak tiap bulan, tapi pikiran Gen Z apa sih? Sesimpel bahwa dia nggak tenang di rumah. Lah Gen Z itu nggak tenang di rumah gara-gara Gen X-nya begitu. Nah, dia nggak akrab sama generasi di rumahnya. Gue nggak mau jadi orang kayak dia. Dia sudah punya rumah tapi buat orang lain nggak tenang. Maksudnya setelah serumah sama orang tua kan seringkali mereka bentuknya orang tua karena bapaknya bukan Aap, makanya nggak tenang di rumah dia. Nanti kita tanya anaknya ya. Kalau udah bisa berpendapat kita tanya. Iya betul. Nah artinya kalau kita lihat seperti itu, kenapa mereka berpendapat begitu? Karena informasi yang masuk kepada mereka menganggap bahwa rumah adalah tanda kemuliaan. Iya. Makanya coba lihat ya orang tua di zaman dulu, kita nggak nunjuk siapapun, tapi kita juga minimal ya akulah setidaknya merasakan. Kadang-kadang kalau zaman dulu misalnya kalau kita lihat rumah, orang bilang tuh cobalah kerja keras supaya rumahnya bisa kayak gitu. Paham ya? Betul. Rumah dokter senantiasa lebih besar daripada rumah orang biasa. Orang melihat segala sesuatu kemuliaan dinilai dari pertama rumah, yang kedua mobil, kendaraan. Setelah kendaraan apa lagi? Gaji. Oh, pendapatan. Itu kan cara orang menilai kemuliaan orang. Tapi di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah bilang ada orang-orang yang Allah kasih ibtila. Allah kasih bala dengan kekayaan, Allah kasih bala dengan kemudian kemampuan, Allah kasih bala dengan kendaraan yang bagus dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih bala dengan sesuatu kemiskinan, kekurangan, tidak punya apapun. Dua-duanya dikatakan dengan kata yang sama, ibtila. Di dalam surat Al-Fajr itu. Artinya apa? Dua-duanya Allah anggap sama. Itu filter Al-Quran. Sehingga orang-orang sudah terinstall dengan Al-Quran, mereka tidak akan jadi Gen X, tapi tidak separah Gen Z yang kemudian mereka menolak semuanya, overthinking. Mereka kan bilang, duit bisa membuatmu terhina, tapi duit juga bisa membuatmu mulia.
jadi dia lebih bijak akhirnya ya. Punya rumah itu bisa membuatmu mulia, tapi juga bisa membuatmu terhina. Dengan rumah aku bisa do something, tanpa rumah aku bisa do something. Yang penting do something. Itu maksudnya jadi mereka tuh jadi generasi yang justru malah nggak lemah akhirnya. Bener. Ya. Akhirnya mereka bilang, sebentar, kamu punya rumah untuk apa? Supaya tenang. Aku juga tenang loh. Bukannya itu yang kita cari. Aku bisa pede karena punya kerjaan dan penghasilan. Dan aku juga bisa pede walaupun tanpa pekerjaan tanpa penghasilan. Artinya dia bisa dalam kondisi apapun harusnya pede. Jadi orang yang powerful gitu tante ya. Itu filter yang diberikan oleh Al-Quran. Wow. Asal dia do something. Dan do something ini diarahkan pada sesuatu yang mulia. Berarti yang mulia itu bukan sesuatu yang bersifat fisik, tapi apa yang kamu lakukan. Itu yang mulia. Karena rumah tuh nggak ada rumah kafir, nggak ada rumah mukmin. Iya. Tergantung naruh lambang apa di depan rumah. Zaman kerusuhan tadi inget dulu Betul. Kita sampai harus naruh salib depan rumah. Nah, aku naruh sajadah depan rumah. Oh, kebalik, tergantung area ya. Tergantung Palembang. NTT. Nah, dan ketika kita zaman sekarang kita mengira seolah-olah ada nilai pada barang. Seolah ada kemudian mobil yang beriman, ada mobil yang mu'alaf kan gitu kan ya. Kenapa mobilnya mu'alaf dibeli dari yang bukan muslim? Terus setelah itu disyahadatin. Iya, atau Santa Fe itu. Santa Fe, betul. Santa Felix. Ya. Paham kan? Berarti masih filternya. Oke. Nah, satu lagi Tat, aku tuh ngerasa juga. Tadi berarti ini poin yang bisa kita ambil hari ini ya. Yang pertama, informasi yang banyak itu tergantung sebenarnya filter kita. Maka utamakan dulu untuk mengkaji Al-Quran tadi, menginstal itu di kepala kita Tat ya. Karena filter yang banyak hanya akan menjadi beban ketika kita nggak punya cara masaknya. Itu bukan filter yang banyak. Filter yang banyak informasi. Informasi itu kayak gini. Informasi itu kayak barang-barang yang kita mau masak. Dan kepala kita itu kayak dapurnya. Maka kalau dapurnya nggak ada penggorengan, nggak ada kemudian wajan, nggak ada sotel, tahu sotel? Sotel ya. Apa lagi? Nggak ada api dan segala macam. Maka betapa banyak barang-barang yang ada di kulkas kita itu hanya membebani kita aja. Dan juga nggak tahu masak apa. Benar. Dan kalau lama-lama kita simpen dia jadi busuk. Maka kita harus keluarkan untuk dimasak. Tapi bagi seorang chef yang unggul dan dia punya peralatan yang lengkap untuk kemudian masak, maka banyaknya bahan akan menjadi sebuah kombinasi, akan menjadi sebuah variasi masakan. Artinya dia nggak hanya bisa masak dengan cara yang sama gitu maksudnya. Tapi bagi orang-orang nggak punya cara masak, dia cuma bisa makan raw food aja dan nggak semua raw food enak. Contoh, makan lu ikan buntel mentah. Kalau nggak mati lu. Enggak tahu kapan nyoba. Beracun itu. Oh iya, beracun. Oh ikan buntel itu yang bulat yang kembang itu. Betul. Itu beracun itu. Nah, makanya harus diolah kan. Emang bisa diolah itu? Bisa diolah. Enak itu makan ikan buntel. Lu pernah makan sushi nggak? Enggak, mentah soalnya. Itu yang ada biji-biji telur-telur ikan itu. Telur ikan itu. Seringnya itu kayak penanda orang kaya gitu loh. Itu salah satu telur ikan buntel itu. Jangan salah lu. Makanya pentingnya mengolah itu. Tidak dimakan raw. Contoh lagi misalnya, ayam lu mau makan mentah? Enggak lah. Nah, itu harus dimasak kan. Nah, bagi orang-orang yang bisa masak, yang bisa masak sudah punya filter. Filter tuh alat-alatnya, tools. Maka semua barang-barang bahan-bahan itu menjadi kekayaan variasi masakan. Oh, luar biasa. Ini ngejawab yang aku mau ngomong kedua, Tat. Apa tuh? Aku kemarin ada yang nanya juga, gimana ya Gen Z sekarang gini. Aku mau filter informasi, dia pegang gadget, mau kita ajarin untuk jangan, bingung tuh kan? Dibiarin, liar banget. Aku bilang gini aja, dari semua hasil tadi, aku bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu loh. Jadi kayak berarti tidaklah dia dilahirkan, dia juga nggak minta dilahirkan sekarang. Betul. Artinya dia terlahir di zaman ini, di era gadget ini, berarti memang udah disiapkan generasi ini memang butuh informasi sebanyak itu. Betul. Dan hanya generasi dia yang siap. Dan bisa menahan beban informasi. Betul. Kalau generasi yang dulu nerima beban sebanyak itu, mati. Nggak siap. Memang mereka yang siap. Dan jadi emang udah kayak tepat sebenarnya. Nah ini berarti ngejawab. Berarti yang mereka butuhkan cuma tadi install Quran tadi di kepalanya, Tat. Betul, filter. Artinya kalau kamu merasa overwhelmed dengan informasi, mungkin cuma karena kamu belum punya filternya aja. Cara masaknya. Kalau kamu sudah punya filter, kamu udah tahu ini bahan aku perluin, ini bahan aku nggak perluin. Aku mau masaknya ini nih. Karena itu aku akan ngambil bahan ini aja. Kalaupun ada bahan-bahan yang menarik, ya udah aku cuma jadi sebagai pemanis aja. Tapi tidak menjadikan aku tidak tahu aku mau masak apa. Pernah juga tuh ngasih analogi yang bahan bangunan itu nggak sih? Ya, bahan bangunan. Yang kayak ngambil tapi overwhelmed karena nggak tahu mau dibangun apa ya. Iya, kita nggak tahu mau bangun apa, akhirnya kita terlalu banyak numpuk bahan bangunan di rumah kita.
Ustadz mah ngapain pakai keramik yang kayak gini, Ustadz? Keramik tuh yang ini udah lagi murah. Ih rugi diskon. Banget, diskon, rugi banget. Iya, aku rugi ya beli ini. Ih kaca yang kayak gitu, kenapa nggak sekalian yang ini lebih murah tuh bisa buat anti peluru? Kayak gitu akhirnya kan ya. Kayak terlalu banyak sales penjualan dan terlalu banyak dia pikiran. Iya. Tapi kalau dia sudah instan informasi, dia udah tahu mau kemana, dia tahu perlu apa aja dan dia masak sesuai dengan apa yang dia pakai. Iya. Sesuai dengan apa yang dikumpulin. Sales chat mungkin nggak akan ketolak di sini kan? Di ruangan ini. Oh tentu saja. Iya kan? Karena kita nggak perlu chat. Nggak perlu itu. Berarti bisa menentukan kita maunya apa itu ya. Ada yang nawarin aku, Ustadz ini chat kita sangat bagus sekali. Oh mohon maaf aku nggak pakai chat. Kan itu kan ya. Nah karena kita sudah tahu yang mana yang kita mau. Iya. Karena kita langsung nelpon nggak pakai chat. Betul. Ya. Kita langsung video call ya nggak pakai chat. Oke, alhamdulillah aku jadi dapat pencerahan banget ya. Masya Allah. Berarti Quran itu sepenting itu di tengah gempuran informasi yang sangat luar biasa ini. Dan itulah yang akhirnya membuat orang bertumbuh.